Mulai ya. Oh, Nah, wait dulu nih. Oke, slideshow. Oke, kita tunggu dulu ya, Renat ya. Sepertinya unresponsive slideshow-nya. Nah, tunggu dulu. ya. Ya, nih masih Oh, unresponsive. Kita load awal, dari awal. Oke, minggu lalu Renat belajar tentang apa ya? Masih ingat, Renat? oh, Tentang apa kemarin ya? Perintah berkondisi itu ya kemarin ya. Bersarang. Iya. Kita akan melanjutkan lagi nih, Renat. Sebentar, ini masih ada trouble. Benar, Miss ulang dulu ya. Hmm, ya, Miss buka ulang lagi nih, biar nggak trouble. Oke, udah kelihatan ya, Renat ya. Nah, kita akan membahas ini, Renat. Namanya Nest Conditional Operator. belum, Oke, udah kelihatan ya. belum, belum lihat. Belum? Oke. Kita Belum. tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai kelihatan. Oke, masih memuat sepertinya. Oke, kita tunggu dulu. Belum. Masih hitam ya, Renat ya? Iya, Sekarang apakah sudah nampak? sudah. Sudah ya? Oke, sudah aman. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mulai belajar tentang Nest Conditional Operator nih. Apa tuh Nest Conditional Operator? Kita akan cari tahu bersama nih, Renat. Nah, sebelumnya kita sudah berdiskusi ya tentang programming. Nah, kita akan lanjutkan nih yang kemarin discussion-nya. Programming Smart Recommendation. Nah, nanti akan ada beberapa tugas ya, tugas latihan soal. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk contoh-contohnya. Nah, di sini kita role play ya, bermain role play sebagai junior developer gitu. Nah, sekarang di sini Renat bisa nih lihat ada beberapa contoh tugas. Nah, untuk multi-level smart recommendation, kita diminta untuk membuat program. Pada programnya kita lihat dulu ya untuk tesnya nih. Yang pertama, the program as the customer for a product category and preference. After processing the answer, the program prints the recommended product brand. To do the job, a table of recommendation is provided. Oke, jadi kita sudah disediakan ya di sini ya. Untuk tabel rekomendasinya, ini ada kolom kategori, wish, dan recommendation. Untuk kategori daily product, itu wish-nya farm, lalu ada recommendation-nya eco farm. Kemudian untuk kategori daily product, di sini ada wish-nya other preference. Lalu untuk recommendation-nya my village. Lalu di sini ada kategori bread nih, ada roti di sini. Nah, wish-nya apa? Whole grain, lalu ada recommendation-nya Bakery of Uncle Nick. Nah, nanti akan rekomendasinya ini ya, namanya Bakery of Uncle Nick gitu. Terus ada yang kedua nih, breadnya. Nih, untuk order preference ada bakery nomor 21 di sini. Itu adalah sebuah nama bakery ya. Oke, nah sebelum membuat sebuah kode programnya, Renat masih ingat ya, kita melihat ke flowchart terlebih dahulu, membuat flowchart dulu nih. Nah, untuk flowchartnya kita bisa lihat bersama di sini ya, Renat ya. Nah, dimulai dari kategori daily product nih. Untuk wish farm, nah jika iya, maka
outputnya adalah eco farm. Nah, jika tidak, maka dia akan lanjut ke ini ya, ke step berikutnya nih. Ke step berikutnya ada kategori dairy product. Nah, jika kategori dairy product which need not farm, maka jika iya, maka dia akan keluar outputnya my village. Nah, jika tidak, maka dia akan lanjut ke kategori berikutnya. Kategori bread, apakah kategori bread? Nah, jika iya, maka dia akan muncul outputnya di sini. Bakery of Uncle Nick. Lalu jika tidak, maka dia akan diarahkan ke kategori berikutnya. Ada kategori bread yang selanjutnya nih. Nah, jika iya, maka dia akan muncul outputnya. Bakery nomor 21. Nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan lagi. Nah, untuk kategori-kategori yang ada di sini, kita bisa lihat ya, dan rekomendasinya kita bisa menentukannya dari mana? Dari tabel yang sudah ada sebelumnya di sini ya. Kita berpedoman dari data yang sudah ada. Kemudian kita bisa membuat flowchart-nya, algoritmanya, gitu. Selanjutnya, jika sudah, kita akan membuat kode programnya ya, jika sudah tahu algoritmanya. Nah, di sini Renat bisa memasukkan variabel baru, namanya variabel kategori di sini. Lalu kategori sama dengan kita masukkan fungsi input ya, untuk memasukkan inputnya. Kemudian di sini ada argumen produk kategori. Kemudian ada variabel baru di sini, which sama dengan input, which sama dengan titik dua ya. Nah, kemudian di sini ada if ya. Ada if kategori sama dengan dairy product and with sama dengan farm, print, eco farm. Nah, ini dari mana? Dari kita lihat dari flowchart ya yang sebelumnya. Loh. Nah, ini tadi dia nge-lag. Nah, yang ini ya, kita lihat dari flowchart sebelumnya. Kita ubah menjadi kode programnya seperti ini. Nih, if kategori dairy product, which farm, and which sama dengan farm, maka dia akan mencetak eco farm. Kemudian, ini Renat kelihatan? Masih kelihatan nggak Renat? Masih. Masih ya? Oke. Nah, selanjutnya, jika kategorinya dia dairy product, and tidak sama dengan ya, tidak sama dengan farm, maka dia akan mencetak my village. Kemudian di sini if kategori ya, jika kategori sama dengan roti, maka dia akan nih and sama dengan whole grain, dia akan mencetak bakery of Uncle Nick. Nah, jika kategori sama dengan bread ya, and tidak sama dengan whole grain, maka dia akan mencetak di nomor 21. Nah, ini contoh kode program dari flowchart yang sudah ada. Kemudian, kita akan bisa mengoptimasinya ya, mengoptimasi kode program yang sudah ada ini menjadi jauh lebih ringkas. Nah, sebelumnya kita bisa cek ya. We can do the check once. Nah, kita lihat ternyata di sini ada ini ya, perulangan ya. If kategori sama dengan jadi produk, kemudian di sini juga if kategori sama dengan daily product. Nah, lalu di sini juga ada yang sama, kategori sama dengan bread. Nah, ini dua kali ya, ada perulangan di sini. Kita bisa menuliskannya hanya cukup dengan satu kali saja. Nah, bagaimana? Kita bisa ubah dulu ya. The program flowchart might look as follows. Nah, ini kita bisa lihat dulu nih untuk flowchartnya ya yang sudah dioptimalkan seperti ini ya Renat ya. Nah, nih jika kategori jadi produk, nah kita ya, maka dia akan mencetak nih. Akan ada pertanyaan which farm? Nah, jika iya, maka dia akan mencetak Eco Farm. Nah, jika tidak, maka dia akan mencetak My Village. Nah, namun jika dari pertanyaan apakah kategorinya dairy product? Nah, ternyata bukan. Nah, dia langsung diarahkan ke kategori selanjutnya. Di sini ada kategori bread ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah kategori bread? Nah, jika iya, maka dia akan muncul pertanyaan lagi yakni pertanyaan baru, which full grade? Nah, jika iya, maka dia akan merekomendasikan Bakery of Uncle Nick. Namun, jika tidak, maka dia akan muncul rekomendasinya Bakery nomor 21 ini. Namun, jika tidak, maka dia akan lanjut lagi ke rekomendasi kategori selanjutnya. Ada kategori daily product ya.
Nah, di sini kita bisa lihat juga, jika iya, maka dia akan muncul pertanyaan, which farm? Nih, jika iya, dia muncul akunnya, Eco Farm. Namun, jika tidak, dia muncul akunnya My Village. Nah, untuk kategorinya dairy product, jika jawabannya ternyata tidak, maka dia lanjut ke kategori selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata untuk konstruksi dari flowchart yang sudah ada itu ada perulangan ya. Nah, terutama Hmm. tadi yang kita lihat di sini ya, kategorinya double kayak gini. Itu kita bisa lebih kita optimasikan ya, Renat ya. Nah, seperti apa? Kita lihat lagi di sini. Oke. Nah, di sini masih sama ya, menggunakan variabel kategori. Kategori sama dengan input produk kategori, which sama dengan input which titik dua. Kemudian di sini ya, kita menggunakan if else. Nih, kita lihat dulu ya. Untuk if, ini spasinya di sebelah sini ada 4 ya, ada spasinya sebanyak 4. If kategori sama dengan dairy product. Nah, jika kategori sama dengan dairy product, maka jika wish sama dengan farm, maka akan mencetak eco farm. Namun jika tidak, maka dia akan mencetak my village gitu. Nah, untuk kategori selanjutnya, maka dia akan ada aturan baru nih. Jika kategori sama dengan bread, nih sama dengan roti, maka dia akan muncul. Nah, jika wish sama dengan whole grain, maka dia akan mencetak bakery of Uncle Nick. Namun, jika tidak, dia akan mencetak bakery nomor 21 itu. Jadi itu ya, kita bisa menggunakan if else ya di sini Renan. Ada if yang pertama, lalu ada if yang kedua, lalu di sini ada if else gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain Renan? Enggak. Nggak ada ya? Oke, bisa dilanjut lagi berarti. Oke, nah ini ya Renat ya, poin-poin apa yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, yang pertama, you will find out that a nest conditional operator is a programming tool for complex condition. Nah, kita akan mengenal tentang nest conditional operator. Nah, kita bisa untuk membuatnya jauh lebih ringkas tadi. Kemudian, you will learn about and program a conditional operator with multiple branch. Nah, tadi ada banyak sekali cabangnya ya. Nah, kita bisa membuatnya jauh lebih optimal. Kemudian yang terakhir, program multi-level smart recommendation. Nah, ini adalah case yang akan kita buat kode programnya nanti gitu. Oke. Nah, untuk sedikit review dulu nih sebelum ke materi inti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. How can we create a simple logical expression? What values can it take? Nah, ini ya, kita sudah mengenal beberapa logical expression ya, Renat ya. Ada apa saja di antaranya? Nih, oke, sebelum itu kita masih ingat bahwa ada Boolean expression takes only a true or false value. Nah, jadi sebuah logical expression itu hanya bernilai dua nilai ya. Ada true or false nih. Jadi dia memiliki dua nilai. Lalu untuk logical type-nya ini ya, ada greater than, less than, lalu ada equal, lalu ada not equal, lalu ada less than or equal, and greater than or equal. Nah, ini adalah beberapa jenis logical type gitu. Ada logical expression. Nah, kemudian ini contohnya ya dari logical expression tadi nih. Jika satu sama dengan dua, maka itu false. Satu, apakah sama dengan satu tambah satu? True ya, betul. Kemudian A sama dengan 5. Nah, ini ternyata penjelasannya sudah ada di sini. If the value of variable A is 5, otherwise false. Oke. Berarti A sama dengan 5 ini juga true. Kemudian di sini ada 15 sama dengan, nah ternyata di sini ada argumen ya, yang di sebelah kiri. Jadi adalah sebuah bilangan bulat, integer, 15. Nah, kalau yang kanan, dia adalah string 15. Nah, maka karena dia berbeda type-nya,
maka dia false nilainya ya, bukan sama, namun dia berbeda, yakni false tuh. The string is not equal to the number. Kemudian di sini ada 3,14 nya. Ini ada bilangan apa nih? Renat masih ingat? Ada pi ya. Pi 3,14. Kemudian itu apakah lebih dari 3? Betul ya, maka dia true nilainya. Lalu di sini ada argumen hello. Apakah tidak sama dengan hello? Iya, betul. Kenapa? Karena di sini huruf kapital, di sini huruf kecil. Maka di sini nilainya true ya. Betul. Selanjutnya yang terakhir, nah ini ada 3 ditambah 2. Nah ini kita hitung terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. 3 ditambah 2, 5. 5 dikalikan 0,1. Oke, 0,5. Apakah 0,5 sama dengan? Iya, betul ya. Sama dengan 0,5. Makanya nilainya di sini mengembalikan true gitu. Nah itu untuk contoh-contoh dari logical expression ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya nih Renat. How can we create a compound logical expression? Nah, compound logical expression itu adalah nih, a compound logical expression can be made up of simple ones by linking them using logical operators. Nah, jadi kita sudah mempelajari juga ya, ada logical operatornya. Di antaranya ada operator and dan juga operator or. Ada dua nih. Nah, apa itu bedanya? Nah, kalau logical and nih, use when needed. Yang pertama nih, untuk and required two simple condition to be met at the same time. Kemudian untuk or, require at least one or of two simple condition to be met. Nah, itu adalah ketika kita gunakan and dan or ya. Seperti ini untuk aturannya. Kemudian ini untuk contohnya nih, kita akan lebih memahami lagi dengan contohnya nih ya. Kita lihat dulu nih, untuk yes sama dengan yes, ini betul ya. Karena Ya. betul, maka ini true. Oke, ini betul. Kemudian, apakah 3 lebih dari 2? Betul. Maka karena benar dan benar. Nah, di sini N ya, lalu di sini hasilnya nilainya true. Kemudian, untuk selanjutnya, 1 lebih dari 2. Oke, salah ya. Nah, kemudian N 3 lebih dari 2. Betul. Nah, karena di sini N ya. N, karena di sini ada yang salah ya. Apakah satu tidak? Ya, betul. Satu tidak lebih dari 2. Maka di sini salah. Maka di sini nilainya false nih. Expression satu salah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga. 1 lebih dari 2. Oke, ini juga salah. Nah, karena di sini or ya, kita perhatikan dulu. 3 lebih dari 2. Betul. Nah, bedanya di sini ya, Renat ya. Kalau di sini and, di sini or. Nah, karena di sini sudah or, maka jika salah satu benar, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nih, expression two is true, maka di sini nilainya true. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada ends sama dengan yes. Oke, berarti salah ya. Kemudian and, bentar, and sama dengan yes, ini juga salah. Kemudian false ya, 2 sama dengan 2. Ini juga salah ya. Maka di sini false. Oke, selanjutnya 5 lebih dari 3. Betul ya. Kemudian 6 lebih dari 3. Betul, karena true and true, maka di sini nilainya true juga. Selanjutnya yang terakhir, and sama dengan yes. Oke, and sama dengan yes, salah ya. Kemudian, or ends tidak sama dengan yes. Ends tidak sama dengan yes. Betul. Nah, karena di sini sudah ada salah satu yang benar, maka di sini nilainya true. Oke, sampai sini sudah paham, Renat? Sudah. Udah ya, aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada review lagi nih Renat. What is a conditional operator? What is it used for? Nah,
Apa tuh conditional operator? Jadi, conditional operator nih, a command that execute or does not execute an action depending of the value of the logical expression. Nah, usage example-nya seperti ini ya. Untuk flowchart-nya terlebih dahulu nih, Renat. Nah, performing action A if the expression is true and action B if false. Nah, jadi ada dua di sini. Ada action B and action B. Action A and action B gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita lihat di flowchart-nya ya. Is the logical expression true? Nah, jika benar, maka dia execute action A. Nah, jika tidak ya, jika tidak, maka dia akan execute action B. Nah, itu untuk conditional operator. Selanjutnya ada pertanyaan nih. How do we write a conditional operator? What service word do we use? Nah, bagaimana cara menuliskan conditional operator? Nah, ini untuk aturannya seperti ini ya, struktur penulisannya. To program a conditional operator, the following command are used. Nih, yang pertama nih ada if dan juga else ya. If else. Nah, sebedanya di sebelah kiri ini ada actionnya ada 3. Kemudian di sebelah kanan dia hanya ada 2 action ya. Oke, kita perhatikan dulu yang di sebelah kiri ya, Renat ya. Oke, di sini if expression is true, titik 2, maka akan execute action 1, execute action 2, and execute action 3. Lalu kita perhatikan di sebelah sini ya, untuk spasinya sebanyak 4 ya, for space. Nah, itu. Lalu kita perhatikan di sebelah kanan, untuk struktur penulisannya seperti ini. If expression is true, titik 2, execute action 1. Di sini juga sama, spasinya sebanyak 4 ya, for space. Kemudian, sudah if, lalu kita lanjutkan dengan else nih. Else titik 2, execute action 2. Nah, itu untuk struktur penulisan dari conditional operator. Diperhatikan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada topik baru, nest conditional operator. Apa itu bedanya? Nah, kita akan pelajari nih, Rena. What is the special feature of the nest conditional operator? Nih, you've made sure that a nest conditional operator can be replaced with a compound logical expression. On the other hand, nesting itu reduce checking condition and optimize the program code, lalu make the code more logical and readable. Nah, jadi fungsi dari nest conditional operator itu dapat mengurangi dapat mengurangi checking condition. Jadi kita cukup menuliskan yang kodenya jauh lebih ringkas nih. Dapat mengoptimasi kode program dan juga membuat kode program jauh lebih logical dan juga readable. Jauh lebih mudah untuk dibaca dan sesuai dengan logika. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini untuk next conditional operator, to use the next conditional operator, you need to, ya, yang pertama, think through the order of checking condition, and then confidently know how to compose a conditional operator. Nah, ini untuk flowchart-nya ya, kita lihat bareng-bareng ya di sini, Renat. Untuk condition one is met, nah jika yes, maka condition two is met. Nah, jika yes, dia akan action satu. Namun, jika tidak, maka dia akan masuk ke action 2. Nah, yang di awal, jika tidak, maka dia, nih, conditional if one is met, no. Jika tidak, maka action 3, action 3, gitu. Ini untuk logicalnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di sini ada tasnya nih, ada latihan soal yang bisa kita lihat nih, Renat. Nah, apa nih? Kita baca dulu ya. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program dan algoritmanya nih. Create an algorithm for printing printing recommendation for fruit and vegetables. Terus apa nih? For those wanting seedless fruit, printing pineapples. For other apples, and for those wanting seasonal vegetable, print broccoli. For others, potatoes. Oke, jadi kita diminta untuk membuat apanya dulu? Ini ya, algoritmanya atau flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk flowchart-nya nih. Dimulai dari
kategori fruit? Jika iya, maka dia akan muncul pertanyaan which short list? Nih, jika iya, maka dia muncul rekomendasinya adalah pineapple di sini. Kemudian, jika tidak, maka dia muncul rekomendasi apple ya di sini apples. Kemudian pada kategori fruit, ternyata bukan kategorinya. Jawabannya nih, kategori fruit tidak. Nah, maka tidak, dia akan melanjutkan ke pertanyaan kategori berikutnya. Di sini ada kategori vegetables ya. Kategori sayur. Nah, di sini ada pertanyaan juga, apakah termasuk kategori vegetable? Nah, jika iya, ada pertanyaan, which vegetable? Nih, jika iya, maka dia akan muncul outputnya, rekomendasi brokoli. Namun, jika tidak, dia muncul rekomendasi potatoes di sini. Namun, jika tidak, dia akan melanjutkan ke pertanyaan kategori selanjutnya, yakni kategori fruit ya. Kategori fruit. Nah, di sini ada juga pertanyaan nih. Jika iya, maka dia akan merekomendasikan, nih, pertanyaan dulu nih, ada pertanyaan, which shapeless? Nih, jika iya, maka outputnya pineapples. Namun jika tidak, dia muncul outputnya apples. Nah, untuk tidak, di sini akan muncul pertanyaan, which rational? Jika yes, maka muncul rekomendasi outputnya adalah brokoli. Namun jika tidak, maka muncul rekomendasinya adalah potatoes. Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi ini dari mana? Tadi ya, dari pertanyaan yang ada di sini. Nih, ini sudah ada panduannya sebenarnya di awal nih. Nah, lalu kita akan membuat algoritma terlebih dahulu agar kode programnya menjadi jauh lebih mudah untuk menyusunnya. Oke, sampai sini kita lihat dulu ya. Nah, ternyata jika sudah, maka kita bisa melanjutkan ini ya ke kode programnya dengan nesting design tuh. Tadi ya, kita sudah mengetahui struktur penulisannya ya seperti ini. There are no new composition rules nih. Composition rules, you must either very careful to the rule you already know. Oke, sekarang kita bisa lihat di sebelah sini ya. Ada if expression one is true, terus ada titik dua, kemudian if expression two is true, kemudian titik dua, maka akan execute action one. Lalu di sini ada space-nya ya, jumlahnya ada 4. Di sini juga ada 4 ya. Lalu berarti kalau di sini ada 8 spasi. Lalu terakhir ada execute action two. Kemudian, nih, there are no new composition rule. You must adhere very carefully to the rules you already know. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, bisa tahu dari eh, struktur yang sudah ada sebelumnya menjadi seperti ini pada case yang sudah kita tentukan algoritmanya tadi. Nah, ini ya. If expression one is true, titik dua. If expression two is true, titik dua. Execute action one. Nah, jika tidak nih, atau else, maka dia akan execute action two. Nah, untuk if else yang pertama, nih, jika ini ya, dia else-nya apa? Execute action three gitu. Nah, ini if else yang kedua, ini if else yang pertama. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, Renat? Fruit hijau. Belum ya? Oke, kita lanjut lagi nih, Renat. Ada tas lagi. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah program. Kode programnya nih ya, kita baca dulu nih perintahnya. Write a program that offers ready-to-eat dish for meals. If the customer enter breakfast, then recommend for it. Oke. Kemudian, for other meals, if the customer want to eat a lot, recommend pilaf. In the other case, recommend cutlet with mashed potatoes. Oke. Berarti kita diminta untuk membuat sebuah ya, rekomendasi. Lagi, kita mulai di sini. Kita membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Oke, dimulai dari sini ya. Beginning, nih, dimulai dari beginning. Mulai, input meal. Nah, apakah meal breakfast? Apakah untuk sarapan nih? Apakah makanan sarapan? Nah, jika jawabannya iya, maka
program akan merekomendasikan porridge, ya, bubur. Kemudian jika tidak, maka dia akan muncul pertanyaan. Input wish. Nah, ada pertanyaan nih, want to eat well? Nah, jika iya, maka dia akan muncul rekomendasi pilaf. Nah, apa itu pilaf? Saya ini juga kurang tahu. Kemudian di sini ada eh, ini ya, kemungkinan jika jawabannya tidak, ada output cutlet with mashed potatoes. Nah, itu. Kemudian jika sudah muncul, dia akan ini N ya, ini untuk finalnya. Oke, karena sudah menentukan flowchartnya, selanjutnya kita bisa menentukan bentuk pada programnya. Nah, untuk outputnya ada di sebelah kanan ini ya, Renat ya. Jadi diminta sama seperti ini. Maka kode programnya kita bisa membuatnya ada di sebelah kiri nih. Meal sama dengan input meal. Oke. Kemudian meal sama dengan meal.lower ya. Di sini ada variabel meal. Lalu menggunakan fungsi input, masukkan argumen meal. Kemudian variabel meal titik oke lower fungsinya untuk membuat argumennya menjadi huruf kecil semua ya. Lowercase. Kemudian di sini ada uh, if meal, oke, ada if else yang pertama ya. Ada if else, if meal sama dengan breakfast, maka print porridge. Else, nah ada pertanyaan nih, wish input wish titik dua. Nah jika wish kita pakai fungsi dahulu ya, lower. Nah, sama juga fungsinya tadi, lower untuk membuat argumen menjadi huruf kecil semua. Lalu di sini if wish sama dengan eat well. Tuh, jika eat well, maka dia akan muncul rekomendasi pilaf. Namun jika tidak, maka akan muncul rekomendasi cutlet with mashed potatoes. Nah, ini untuk struktur penulisan kode program Python-nya. Nah, ternyata nih, what the program will print on sequence. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan ya. Bisa kita buat dari kode program yang sudah ada gitu untuk eksperimen. Nah, ini ya, untuk conclusionnya, kalian bisa tahu nih, yang pertama, the idea of nest construction is also applicable to the conditional operator. This help avoid the unnecessary, okay, complexity of condition checks. Lalu, to program a nest condition operator unit, yang pertama nih ada to determine the procedure for checking the condition. Kemudian, confidently know the design of conditional construction. Nah, itu. Itu adalah poin-poin dari conclusion-nya ya, dari kesimpulannya. Jadi kita tadi sudah mengenal ini ya, nest conditional operator. Selanjutnya, Renat bisa latihan di platform Algorithmics. Oke, sekarang Miss stop share dulu ya. Gimana ya caranya? Oh, ini. Caranya stop share bagaimana nih, Renat? Kok nggak muncul ya Zoom-nya? Ini masih kelihatan share screen-nya, Miss. Dan masih Oke, sebentar. Tulisan ini stop share-nya hilang nih, Renat. Oke, sebentar ya, Renat ya. Tunggu dulu deh. Oke, Miss coba keluar dulu terus masuk lagi ya, Renat ya. Bentar ya. Nggak muncul kayaknya di sini. Bahkan ini ya nggak muncul. Oh, ini sudah ada muncul sekarang. Oke. Stop share, udah ada muncul Renat. Nggak perlu keluar. Oke, sekarang Renat bisa share screen ya, Miss biar bisa lihat progres dari Renat. Oke, di sini Renat sudah
Wah, udah mencoba ya Renat ya. Sudah mencoba. Sudah sampai mana nih Renat? Wah, sampai bonus. Oke. Masih ada bad input di situ. Oke. Untuk nomor bonus. Oke, boleh dicoba dulu. Kita perhatikan lagi apakah ada typo atau ada yang kurang mungkin indentasinya, spasinya, atau tandanya. Kita perhatikan lagi. Oke, berarti ada yang salah di baris ke 10 ya, Renat ya. Oke, Renat di situ masih ada bad input ya. Mhm. Lagi gak kayak gitu lagi. Gak kayak gitu. Iya. Emang naik tuh. Tahu gak kayak gitu kan? Tahu ah. Apa? Oke, Tahu? ulang lagi, nggak apa-apa. Uang di penghargaan. Kategori, oke. Oh iya. Oh, lagi Oh, ini udah yang terakhir, oke. Congrats. Congrats, Renat. Hey. lagi yang mulia. Oke, nah betul. Oke, kita perhatikan lagi. Pastry.
Hey, Oke. Yeay. Ya, kemudian kita coba dulu running program. Check out the product for your home. Kita cek lagi nih, Rena. Mm-mm. Product. Mhm. Mhm. Kita coba lagi. Yeay, nice, Rena. Oke, bisa ambil share screen lagi ya. Itu ada. Oke, mau dilanjutin? Apa mau materi dikit dulu? Materi dulu ya, kita bahas materi dulu. Jadi ada sedikit materi lanjutannya nih, Renat. Sebentar, Miss mau share screen lagi ya di sini. Oke, ya. Udah kelihatan atau belum, Renat? Kurang besar, Miss ya besar. sih. Sudah ya. Oke, nah ini. Bentar. Si loading. Ya, tadi kita sudah melanjutkan di platform ya. Kemudian, nah ini, kita akan melanjutkan lagi. Ada topik berikutnya nih, Renat. Ya, ini ada conditional statement with multiple branch. Nah ini, dengan banyak cabang. Oke, nah bagaimana? Kita akan lihat nih di sini untuk contohnya. Oke, let's go over the test. Oke, yang pertama ini ada tesnya. Happy hour. Oke, write a program that requests input of the amount due and the current time. If got, oke, bla 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 deh ya. Sampai ini untuk aturannya nih, Renat. Nah, ini aturannya yang akan kita gunakan untuk membuat kode programnya. Nih, oke, kita lihat dulu ya di sini ya. Output yang diminta seperti yang ada di kanan ini ya, Renat ya, seperti biasanya. Kita samakan ya. Kemudian kita bisa menuliskan contoh kode programnya seperti yang ada di sebelah kiri. Total sama dengan integer, input, amount, titik dua, kemudian time, integer, input ya, current time, hour. Nah, di sini fungsi integer untuk mengembalikan nilai input menjadi bilangan bulat. Kemudian, if time lebih dari sama atau sama dengan 10, and time kurang dari atau sama dengan 12. Maka total dibagi 2 di sini. Kemudian dia akan mencetak promo, amount due. Kemudian di sini ada total ya, total. Kemudian yang ke selanjutnya nih, if time lebih dari atau sama dengan 20 and time kurang dari sama dengan 22. Nah, ini untuk angka-angkanya didapat dari mana dari sini tadi ya, untuk aturan-aturannya. Nah, selanjutnya di sini ada
Total sama dengan total dibagi dengan 4 ya. Kenapa? Nih ya, by 4 times di sini. Kemudian, print promo amount due, total. Kemudian di sini, if time lebih dari 8 and time kurang dari 10, atau time lebih dari 12 and time kurang dari 20, maka dia akan mencetak amount due. Kemudian, kembalikan nilai totalnya. Nah, kita lihat lagi untuk nih kode program yang paling bawah di sini ya, Renat ya. Ada if time ini untuk aturannya if time bla 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 itu, maka sometimes nih kita bisa membuatnya menggunakan multiple multiple branch conditional operator. Nah, untuk struktur penulisannya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa membuatnya nih, dimulai dari if expression one is true, kemudian dilanjutkan dengan execute action one. Nah, elif nih, expression two is true, maka akan execute action two. Nah, jika tidak atau else nih, maka dia akan execute action three nih. Itu adalah struktur penulisan dari conditional operatornya. Nah, dengan multiple branch. Lalu di sini ya, untuk task happy hours. Oke. Nah, kita bisa lihat juga nih, kode programnya ya, yang sudah menjadi ini, sudah berubah dengan conditional operator multiple branch. Nih ya, menjadi seperti ini. Total integer input amount, oke, time integer input, current time hour, lalu if time, bla bla bla. Oke, ini sudah betul ya. Jadi ada if, elif, dan else di sini. If sekian, oke, dia akan mencetak promo, amount, do, bla bla, terus memasukkan total. Kemudian di sini untuk elif juga sama dimasukkan untuk aturannya. Lalu dia akan mengembalikan, mencetak promo, amount due, dan nilai totalnya. Kemudian terakhir ini, else, print, amount due, lalu mengembalikan nilai total juga. Sama. Oke, itu adalah kode program yang jauh lebih ringkas tadi ya. Nah, kemudian ini ya, jika kita menuliskan kode programnya ini di Visual Studio Code atau Google Colab atau juga bisa pakai yang ada di platform, itu ada yang untuk eksperimen ya, ada laboratori Python-nya. Nanti kita bisa menginputkan nih. Nah, kalau Renat mencoba-coba nih nanti bisa tahu jika diinputkan nilai itu, maka hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut lagi nih untuk soal tas berikutnya. Ada tas meal. Nah, kita diminta untuk menuliskan sebuah kode program. Write a program that offer this for meals. If the user enter breakfast, then offer porridge. If dinner, then meatball soup. In all other case, maka akan pancake with fish ini yang akan rekomendasinya ini yang terakhir. Kemudian kita bisa melihat di sini ya, di sebelah kanan. Untuk output yang diminta seperti ini. Nah, bagaimana kode programnya? Nah, kita bisa lihat di sini ya, Renat ya contohnya. Meal, variable meal sama dengan input meal titik dua. Kemudian if meal ya, di sini kita menggunakan if ya. Ada if meal breakfast sama dengan nih, print dia akan mencetak porridge. Kemudian jika meal sama dengan dinner, dia akan mencetak meatball soup. Kemudian jika uh, meal, if meal tidak sama dengan breakfast ataupun meal tidak sama dengan dinner, maka dia akan mencetak pancake with fish. Tuh, akan mencetak cemilan ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Ternyata kita bisa menuliskannya juga menjadi seperti ini ya Renat ya. Tuh, untuk struktur penulisannya di sini ada if, elif, dan else. Tuh ada meal input meal, kemudian if meal breakfast print porridge. Elif meal sama dengan dinner, maka dia akan mencetak rekomendasi meatball soup. Namun jika else atau selain itu, dia akan mencetak pancake with fish. Nah itu ya, bedanya apa? Nih, sebenarnya ini juga sudah benar kode programnya. Cuma ini akan jauh lebih simple, ringkas, dan mudah untuk dibaca ya. Nah, menggunakan
aturan tadi nih, ada if, elif, else gitu. Kita bisa gunakan struktur penulisan seperti itu. Oke. Nah, untuk conclusionnya, di antaranya ada dua, Renat. Yang pertama, there are many ways to program a conditional construct. Ya, ada conditional operator, lalu ada nest conditional operator, lalu ada conditional operator with multiple branch, kemudian ada any task can be solved through the standard conditional operator, but nesting allows you to reduce the amount of verification of condition. Lalu, several branch make it easier to check the remaining condition. Nah, itu untuk conclusion dari penjelasan sebelumnya. Oke, kemudian Rena bisa lanjut lagi nih di platform ya. Di platform berikutnya. Oke, tadi sudah store product recommendation, kemudian bisa lanjut di store product recommendation continue. Nih, ada beberapa pertanyaan lagi di situ ya, Renat ya. Nah, Renat bisa sambil share screen lagi ya. Habis coba stop share dulu. Hmm. Hmm. Oke, sudah kelihatan nih sekarang. Ah, ya. Tadi yang mengetik lagi ya di nomor 3 dan 2. Oke, boleh dilanjutin dulu. Hmm, oke, nice. Melatih ketelitian. Continue. Oke. Number 4, minta untuk benerin errornya nih. Fix the error. Benerin errornya. Oke, untuk indentasinya ya. Nice. Oke. Hmm. Good job, Benar. Ya. Enter kategori. Nice. Oke. Baik. Selanjutnya, longevity. Ya. Oke. Diminta untuk membuat sebuah kode program. Nah, untuk outputnya seperti yang ada di kotak itu ya, ada nanti. Amount, oke, thousand current time hour, 20 promotion total to be paid 1,000. Oke. Nah, jika if purchase is made between, okay, 20 and 22 is inclusive, then the promotion is triggered and then amount to be paid is half sample design in the picture. Oke, okay, desainnya seperti yang ada di picture. Oke, okay. Variable amount. Nice. Oke. Okay. Selanjutnya time integer input. Oke. Okay. Nice banget ya. Okay.
Ya, Renat. Oh iya, Renat, sambil ini, untuk pemberitahuan ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, jika kita mulai 10 menit lebih awal dari biasanya, Renat bisa. Bisa. Bisa, oke. Kita mulai 10 menit lebih awal gitu ya, pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti mulainya jam 18 lebih 50 gitu. Terus nanti kita selesai di pukul 8 kurang 10 juga. Berarti di 19.50 gitu ya, Renat ya. Oke, bisa ya? Ya. Oke, thank you, Renat. Oke, nice. Oke, nice, Renat. Good job. Oke, sama dengan. Nice. Oke, Rena, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 8 ya. Nah, ini nanti Rena bisa dilanjutkan ya, tinggal dikit lagi tuh. Nanti kalau misal ada kendala, boleh disampaikan ya di grup WhatsApp ya. Nanti biar bisa bantu jawab. Oke, terima kasih banyak ya untuk Renat yang sudah hadir di malam hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you, Renat. Dadah. Bye. Oke.